Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Padok. Perkenankan, saya Anastasia Amanda Zulaika dari kelompok 4 kelas 11 F2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kita lalui sebelumnya yang bertemakan kearifan lokal, tiwul manis sebagai makanan tradisional khas Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Tiwul merupakan makanan tradisional khas Gunung Kidul yang terbuat dari singkong, sedangkan gendis memiliki arti gula. Hidangan ini merupakan inovasi dari tiwul yang dulunya merupakan makanan pokok masyarakat Gunung Kidul, kini diolah dengan tambahan gula Jawa, kelapa, dan juga pandan. Perpaduan rasa manis dari gula Jawa, gurihnya kelapa, dan tekstur kenyal dari tiwul menjadikan tiwul gendis sebagai camilan yang lezat dan otentik, serta menjadi simbol ketahanan pangan dan kreativitas masyarakat Gunung Kidul dalam mengolah hasil bumi lokal. Tahap-tahap kegiatan proyek. Yang pertama, pada tanggal 10 sampai 12 Maret 2025 merupakan tahap awal, yaitu pembagian kelompok dan pemilihan produk makanan tradisional khas salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Kelompok kami mendapatkan Kabupaten Gunung Kidul dan kami memilih tiwul manis sebagai produk yang akan kami buat. Yang kedua, pada tanggal 19 Maret sampai 10 Mei 2025. Pada tahap ini merupakan tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembuatan produk. Tahap ini kami berdiskusi untuk menentukan tempat pembuatan, waktu, alat dan bahan yang diperlukan, dana yang dibutuhkan, serta semua hal yang mencakup produk. Tahap yang ketiga pada tanggal 14 Mei 2025, yaitu merupakan tahap pelaksanaan pembuatan produk yang bertempat di salah satu anggota kelompok kami. 15 Mei 2025 merupakan tahap puncak, yaitu penjualan hasil produk yang telah dibuat, bertempat di SMA Negeri 1 Padok dan bertepatan dengan gelar karya serta purna siswa kelas 12. Pada tanggal 18 Mei 2025 merupakan tahap akhir, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan dari awal hingga akhir, serta pembagian keuntungan dari penjualan. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tiwul manis, yang pertama ada 500 gram tepung gaplek, 200 gram gula Jawa, 1 buah kelapa, 1 sendok garam, 3 sendok gula pasir, air secukupnya, dan yang terakhir daun pandan. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tiwul manis, yang pertama ada tampah untuk mengikil tiwul, lalu saringan untuk menyaring tepung gaplek, lalu ada ceting atau saringan besar untuk menyaring menir tiwul, lalu kukusan dan juga kompor untuk mengukus tiwul, selanjutnya pisau dan juga baskom. Setiap pelaksanaan proyek pasti memiliki kendala yang harus dihadapi. Berikut beberapa kendala yang kelompok kami hadapi beserta solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Kendala yang pertama adalah keterbatasan waktu. Di tengah kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kesibukan organisasi masing-masing dari anggota kelompok kami menyadari bahwa waktu yang digunakan untuk perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut cukup terbatas, sehingga kami memanfaatkan waktu luang di luar jam sekolah dan membuat jadwal kegiatan atau target yang harus dicapai, sehingga masing-masing dari anggota kelompok kami akan meluangkan waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kendala yang kedua adalah cuaca yang kurang mendukung. Dalam proses pembuatan tiwul memerlukan proses penjemuran singkong yang nantinya digunakan untuk pembuatan tepung gaplek. Penjemuran tersebut memerlukan panas matahari dalam waktu yang cukup lama. Namun bertepatan dengan musim hujan saat ini, kami kesulitan dalam penjemuran singkong karena cuaca yang kurang mendukung. Sehingga kami berinisiatif untuk membeli tepung gaplek yang sudah digiling agar tidak bergantung dengan cuaca serta menghemat waktu. Kendala yang ketiga adalah tekstur tiwul yang tidak sempurna. Pada percobaan pertama, tekstur tiwul yang dihasilkan tidak sempurna karena adanya butiran singkong yang belum halus dan tidak dapat matang. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menyaring tepung gaplek sebelum diintil agar meminimalisir butiran singkong yang belum menjadi tepung. Selanjutnya, menyaring pula menir tiwul agar tekstur tiwul yang dihasilkan lebih lembut.
Kendala selanjutnya adalah tiwul yang mudah basi. Jika kita membuat tiwul sore hari sebelum esoknya disajikan, maka tiwul akan beresiko basi dan bertekstur keras. Oleh karena itu, kami memasak tiwul secara dadakan di hari saat akan dijual dan memberi taburan kelapa di bagian paling akhir sesaat sebelum disajikan. Karena kelapa memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga mudah basi. Kendala yang terakhir adalah kesulitan dalam mencari packaging. Pada awalnya, kita merencanakan packaging dalam bentuk mika puding seperti ini. Namun, kami kesulitan dalam menemukan toko yang menjual dan memiliki keterbatasan waktu. Maka, kita putuskan mengganti packaging awal dengan packaging yang mudah ditemukan dalam bentuk tin wall berukuran 120 ml seperti ini. Pertumbuhan karakter, yaitu karakter positif yang tumbuh dari proyek P5 ini, mulai dari tahap perencanaan, proses pembuatan, hingga tahap penjualan. Karakter yang pertama adalah gotong royong. Proyek ini dilaksanakan secara berkelompok sehingga dapat melatih kerjasama tim dalam penyiapan hingga pelaksanaan. Saling membantu, berbagi tugas, dan berkolaborasi antar sesama anggota kelompok. Selanjutnya, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada proyek ini, menjadikan siswa mandiri dan bertanggung jawab pada bagian dari tugasnya, serta disiplin karena harus menjaga kebersihan, serta tertib dalam mengikuti tahap-tahap produksi. Karakter selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Karakter ini dapat tumbuh pada siswa karena pada proyek ini siswa dituntut untuk membuat makanan tradisional dengan sentuhan modern. Karena nantinya produk yang akan dihasilkan akan dijual di sekolahan yang mayoritas merupakan kalangan anak muda. Kekreativitasan tersebut terletak pada variasi rasa tiwul yang biasanya gurih kini memiliki cita rasa manis. Selanjutnya, mengkreativitas resep tiwul yang enak namun tetap otentik. Dan yang terakhir, kreativitas dalam pemilihan kemasan yang aman, menarik, namun tetap sesuai dengan produk. Karakter selanjutnya yaitu berpikir kritis. Pada pelaksanaan proyek, pastinya memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi. Siswa akan menganalisis kendala tersebut serta berpikir kritis untuk mencari solusi penyelesaian dari kendala tersebut. Selanjutnya, cinta tanah air dan budaya. Melalui proyek ini, siswa dapat mengetahui dan mengapresiasi keragaman pangan lokal yang dapat dikembangkan, serta mencintai dan melestarikannya. Dan yang terakhir, karakter yang dapat tumbuh adalah jiwa kewirausahaan. Karena pada proyek ini melibatkan proses-proses kewirausahaan yang bertahap seperti perencanaan, produksi, dan pemasaran. Siswa akan belajar perencanaan produk, pembuatan, biaya produksi, penentuan harga, promosi, dan pelayanan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.